Ya, Back to us. mau sharing satu Mm-mm. yang dari buku ini ya. Ini buku judulnya Live Life in Crescendo. Nah, Crescendo. di dalam Crescendo kayak itu ya. tahu crescendo? Kayak sering dapetnya itu di lagu kan. Nah, Heeh. jeng gitu ya. Heeh. Nggak tahu bener nggak ya? Maksudnya tambah lama tambah Tambah keras kencang, kan tambah ya. keras itu crescendo. Itu hidup itu katanya harus crescendo. Lama-lama Makin lama makin makin keras, makin powerful. wah, makin impactful. Heeh. Wah, bagus banget buku Betul ini ya. sekali. Nah, di dalamnya ada satu survei yang udah diterbitkan di Reader's Digest. Mm-mm. Nah, surveinya menarik nih. Mm. Surveinya judulnya The Longevity Project, Project Umur Panjang. Mau umur panjang? Mau. Hmm. Mm-mm. Tapi nggak cuma mau umur panjang, tapi Umur panjang sehat. sehat, terus ya kan Bahagia. bahagia. Iya. Menikmati semua berkat Tuhan. Pasti dong, Iya. ya nggak cuma umur panjang, tapi ya kita nggak nikmati kan jangan Iya. juga kan ya. Nah, ini proyeknya menarik kenapa? Karena dilakukan selama 80 tahun. Hah, 80 tahun. Bayangin, Berarti yang survei pun udah nggak ada dong. Nah, Heeh. jadi mulainya dari 1921 Heeh. terhadap 1528 anak dari umur 10 sampai 11 umur 10 dan 11 tahun Heeh. sampai meninggal 80 tahun Wow. disurvei, diobservasi Heeh. 1528 anak ini. Wah. Yang surveinya betul, yang observasinya sampai meninggal. Iya kan? Nah, dilanjutkan sama asistennya. Jadi bayangin, project ini sebenarnya project mahakarya sih. Dan itu 1921 kan? Dimulainya. Dimulainya kan. Hebat Nah, juga ya orang tahun 21 udah mikir gitu ya. ya Hmm. hebat sih. Iya kan? Dan hebat, Udah mikir longevity gitu loh maksudnya. betul. Iya. Dan bayangin pendataannya gimana. Dulu kan Iya. belum ada secanggih Iya, sekarang kan ya ya. belum ada Google. Jadi bayangin tuh, mungkin pakai catatan, buku-buku dan Heeh. sebagainya kan, pakai Iya. pakai manual. Habis itu Iya. baru mungkin Wow. sekarang dan berakhir 2011. Oke. 2011 barusan kan, baru beberapa tahun yang lalu nih kan. Nah, hasil surveinya diterbitkan, dipublish di satu buku, judul bukunya The Longevity Project, terus diterbitkan juga di Digest dan dikutip di buku ini. Menarik. Nah, dari 1.500 sekian anak-anak itu kan disurvei ya. Sampai 80 tahun kemudian. Tentu kan di tengah-tengah ada yang meninggal dulu. Ada. Nah, yang disurvei apanya? Kecerdasannya, pertemanannya, kesehatannya, pokoknya kehidupannya. Apakah mereka bahagia atau tidak bahagia, gimana umur mereka berapa lama, itu semua disurvei. Nah, lalu didapatlah satu kesimpulan. Dari 80 tahun itu, disurvei 1.500 anak itu, didapat 6 poin kira-kira. Yang membuat 6 poin yang membuat orang itu bisa umur panjang gitu. Dan bahagia. Dan bahagia. Dan menikmati hidup itu. Nggak cuma sekedar umur panjang, tapi nggak menikmati. Tapi siapa orang-orang yang menikmati umur yang panjang dan bisa umur panjang dan bisa bahagia, bisa menikmati. Terlepas dari kedaulatan Tuhan lah ya. Oh ya jelas dong, ya jelas. Itu kedaulatan Tuhan kan nomor satu. Tapi juga kan kita punya tanggung jawab untuk Tuhan kasih kita hikmat juga untuk gimana caranya kita bisa umur panjang gitu kan. Iya, jangan udah dikasih kehidupan kita sembarangan. Ya salah kita sendiri dong. Nah, ini tentunya ini data berdasarkan survei apa adanya. Orang-orang ini kenapa bisa umur panjang dan bahagia gitu ya. Yang pertama. Katanya orang-orang yang berumur panjang dan bahagia itu mereka memiliki sesuatu yang dikerjakan yang membahagiakan mereka. Bahagia penting, tapi bukan bahagianya nggak ada sebab. Berarti love what you do gitu. Betul. Mereka mengerjakan sesuatu yang
passionate yang membahagiakan dia itu. Iya, Jadi kan ada orang mengatakan begini, oh yang penting hidup bahagia. Ya betul, tapi hidup bahagia itu adalah akibat. Sebabnya apa? Harus punya. Harus punya yang menyebabkan orang itu bahagia. Nah, orang-orang yang terus masih mengerjakan sesuatu yang dia membahagiakan dia. Passionnya dia ya, yang mengerjakan passionnya betul. dia. Contoh orang yang senang bercocok tanam seperti ini kan. Ya. Lakukan itu sampai tua, ya itu merasa kebahagiaannya. Ada yang passionnya mungkin ngajar. Seperti lakukan itu kebahagiaannya. Ada orang yang passionnya mungkin masak dan sebagainya. Poinnya adalah kita harus menemukan apa yang kita lakukan yang membahagiakan kita. Yang menjadi passion kita ya. Yang menjadi find your passion. Yes, yang kita lakukan kita bergairah. Yes banget. Pada saat kita mengerjakannya itu kita nggak merasa capek, kita nggak merasa exhausted, tapi makin semangat. Betul, nggak merasa suatu kayak tuntutan, bukan itu. Tapi ini suatu ini loh, ini memang gue nikmatin loh, nikmat banget loh gitu. Nah itu poin pertama, harus punya itu. Orang-orang yang longevity katanya, yang umurnya panjang itu harus memiliki itu. Berarti satu, memiliki passion. Memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan passionnya. Yes, kayak gitu. Betul ya. Yang kedua, stres itu nggak jahat. Wah, kan ada orang bilang jangan stres. Iya, stres nggak jahat. Stres itu nggak jahat. Ternyata dari dari survei 1.500 anak itu, stres itu ada bagusnya. Stres itu ada yang bagus namanya eustress. Eustress. Stres baik. Eustress bacanya kayak gitulah ya. Nah, jadi itu maksudnya setiap orang itu, setiap kita ini nggak apa-apa punya stres, tapi stres itu stres yang baik. Tentu misalnya kita mau menghadapi sesuatu, disuruh suatu pekerjaan lah, suruh tampil misalnya mau presentasi kan itu kita stres kan, wah stres, tapi itu baik nggak? Baik sampai satu tahap, tapi jangan sampai stres itu membuat hidupnya itu menjadi tertekan terus menerus. Orang kerja stres nggak semangat, itu juga nggak bagus. Tapi stres itu baik pada level-level tertentu, harus punya stres yang namanya eustress. Ya, itu juga berhubungan misalnya kayak tadi mempresentasikan sesuatu, berarti kan kita stres, kita makin banyak baca buku, makin banyak mengequip diri, betul, gitu, itu stres yang baik. Sehingga maksudnya stres itu malah memotivasi kita untuk semakin dapat lebih baik lagi kan. Good, gitu kan? Bener. Ya, itu harus, itu yang dimiliki sama orang-orang yang punya umur panjang, jadi mereka tetap menikmati stres. Stres yang baik tentunya, yang membuat orang-orang itu jadi lebih terpacu untuk belajar, terpacu untuk tampil lebih baik, terpacu untuk dia mengeluarkan seluruh potensinya. Itu bagus banget kan. Daripada orang itu udah nggak ada stres, dia akhirnya seluruh potensinya nggak pernah lagi digali. Sayang kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, latihan fisik itu penting apabila Anda menikmatinya. Nah, penting nih. Jadi dia bilang begini, exercise harus, tapi exercise yang kita sukai. Jadi carilah exercise atau olahraga, latihan fisik yang memang sesuai dengan keinginan kita. Tapi nggak perlu disamain semua. Ya ada orang yang sukanya basket, bola, nggak perlu sama. Apa aja. Yang penting menikmatinya. Ini penting banget. Apa olahraganya? Saya pernah dapat tips ya, gimana caranya supaya kita suka gitu dengan exercise. Kalau misalnya hari itu kita nggak ada motivasi untuk mulai, katanya, lakukan aja, coba bisa 5 menit. Kalau misal 5 menit kita nggak dapet itunya, nggak dapet senangnya gitu ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya pas udah kita lewatin 5 menit kita ngantuk. Makin semangat. Kita pasti akan semangat. Betul. Iya, dan biasanya itu juga kita akan lebih semangat kalau kita kerjakannya bersama
orang lain, Betul. boleh pasangan, boleh teman-teman gitu, itu lebih memotivasikan. Kenapa tau nggak? Setelah 5 menit kita jadi semangat. Itu ya apa? Endorfin. Endorfin. Karena Ya, endorfin iya. kita bekerja pada saat setelah kita berkeringat, Iya. kita melewati, kita punya pain. Iya. Wah, itu keluar. Nah, itu keluar endorfin membuat kita menjadi lebih bergairah lagi. Malah kepengen lagi kerjakan itu. Iya. Itu yang ketiga. Jadi Iya. latihan fisik perlu Iya. untuk umur panjang, longevity. Oke. Tapi carilah yang sesuai kita Yang sukai. kita sukai. Yang keempat katanya. Nah, jangan terburu-buru. Be present. Consciousness katanya. Pakai kata-katanya begitu. Jadi maksudnya kita mengerjakan dalam hidup ini nggak perlu lagi gerasak-gerusuk. Tapi kalau lagi makan, nikmati dengan siapa kita makan, kita ngobrol. Kalau lagi jalan, nikmatin kita lagi jalan sama siapa, kita ngobrol. Bukan lagi makan, kita pikirannya kemana-mana. Jadi poinnya nomor 4 ini adalah consciousness. Pada saat dimana be present lah di situ. Itu challenging sih di sih. saat sekarang ya. Challenging sih. Karena ya banyaknya media, distractionnya banyak gitu, HP lah gitu kan, Instagram, YouTube. Nah, gitu. Tentu nggak bisa kita nggak kita pakai kan, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Karena banyak Dan hal-hal itu juga yang kita baik bisa ya. pelajari ya, maksudnya dari Nah, media. caranya gimana? Kalau gitu ya ada waktunya. Pada saat kita makan ya ada waktunya, kita ngelihat, abis itu ya udah stop. Kita ngobrol. Lagi sama anak, lagi nyetir, jangan pikirannya kemana-mana atau kita asik sendiri. Atau makan sama anak-anak gitu ya. Jangan asik sendiri. Lama-lama anaknya kita lupa loh. Dan suatu saat nanti kita kehilangan momentum itu loh. Nyesel sekali pada saat be present. Poin keempat, keempat, be present. Yang kelima katanya, tetap melibatkan diri terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, contohnya? Ya kegiatan sosial, ya mungkin dalam pelayanan, dalam mengunjungi orang-orang sakit, mau ada proyek nasional apa, kita ikut sebagai volunteer. Intinya kita hidup tidak untuk diri sendiri ya. Tepat. Kata-katanya lebih bagus ya. Itu loh, saya lagi nyari kata-kata apa. Ya betul. Iya, hidup tidak untuk diri sendiri. Iya. Dengan kita hidup untuk orang lain, hidup untuk berbagi, pasti kita akan ngerasa hidup kita lebih bermakna. Benar banget. Betul. Jadi harus tetap aktif kegiatan-kegiatan yang membantu, menolong, di luar diri sendiri. Entah mau di mana saja. Yang keenam. Tunggu dulu satu. Ada itu, saya jadi ingat kayak benih tanaman lah gitu ya. Pada saat dia mati, orang tanaman sih. Okay. Pada saat dia mati untuk dirinya sendiri, dia akan bertumbuh gitu loh. Ilustrasinya. Ya kan? Oke, bagus kan? Bagus ya kan? banget. Pada saat kita mati untuk diri kita sendiri, pasti akan hidup kita tuh akan lebih bermakna gitu. Emang benih nggak bisa keluar kalau dia nggak mati? Kalau dia nggak mati, nggak bisa. Oh gitu. Benih itu mati di dalam tanah, dikubur gitu. Baru dia keluar. Baru dia bisa ini. Kalau nggak bisa. Di cloning? Ya nggak tahu teknologi sekarang. Tapi normalnya ya seperti itu. Good. Jadi poin kelima untuk orang-orang yang bisa umur panjang dan tetap menikmati hidupnya, hidup juga buat orang lain. Hidup buat orang lain. Terlibat terus aktif dalam menolong, membantu, menyenangkan orang lain, berbagi dari bukan hanya untuk diri sendiri. Betul. Yang keenam, yang terakhir katanya, yaitu jangan lupa tetap berjejaring. Jangan sendirian. Penyakit nomor 1 orang tua adalah depresi. Depresi kenapa? Karena kesepian. Berkomunitas ya. Tepat. Artinya ya. Iya. Harus tetap berjejaring, berkomunitas. Jangan mengurung diri sendirian, itu akan mempercepat umur kita. Tapi betul sih, di mana-mana komunitas itu penting. Betul. Bukan cuma bukan cuma orang tua ya. Semuanya. Sampai ada komunitas pecinta anjing. Betul.
ada komunitas runners gitu Iya, kan ya. betul. Ada komunitas pesepeda, semuanya banyak dan semuanya memang Komunitas, iya komunitas, komunitas, komunitas. Karena betul. itu memang kita diciptakan Iya, sebagai makhluk sosial, yes, bukan untuk sendirian. iya, Untuk kita berjejaring, berkomunitas. Itu iya, nilai hidup kita. Ada yang menarik nih katanya nih. heeh, Ya, mereka yang tidak memiliki hubungan atau tidak berkomunitas, yang menggairahkan, yang nggak punya komunitas katanya, mempunyai dampak terhadap umur yang kurang lebih sama dengan merokok 15 batang sehari. wow, Atau sama juga dengan pencandu alkohol kalau nggak punya jejaring. Atau sama juga dengan lebih berbahaya daripada orang tidak berolahraga. Dan 2 kali lebih berbahaya dibandingkan obesitas. Tuh bahayanya kalau nggak punya iya, kalau komunitas. nggak punya karena akan mengurung diri kan, Iya, dan itu bahayanya iya, lebih bahaya daripada penyakit-penyakit. Jadi harus tetap berkomunitas, tetap berteman, bersahabat. Makin lama, makin banyak teman. Jadi 6 itu ya yang hasil surveinya, hasil observasi selama 80 tahun. agar kita bisa punya hidup lebih panjang. Lebih panjang, bukan cuma lebih panjang, tapi juga menikmati kehidupan itu. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut dengan survei atau buku-buku yang lain. Bye, Bye, God bless.